warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celin Agustin. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Karyawisata Jakarta. Saya ingin melakukan penyuluhan mengenai bahaya COVID-19. Sebelum itu, saya akan membagikan leaflet tentang bahaya COVID-19. Saya akan melakukan penyuluhan dalam waktu 15-20 menit dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apakah dari ayah dan mami mengetahui apakah itu COVID-19? COVID-19 adalah pandemi dari sebuah virus. Pandemi dari sebuah virus. Ya, saya akan memberikan penjelasan mengenai COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 atau seringkali disebut virus corona. COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan terpadu termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Namun, pada saat ini banyak sekali masyarakat yang belum sadar akan hal itu, di mana masih banyak masyarakat yang berkelilingan tanpa menggunakan masker, padahal yang kita ketahui jumlah angka penderita COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat dan juga angka kematian semakin hari semakin meningkat. Dan itu sangat berbahaya jika kita tidak sadari dari mulai sekarang. Nah, penularan COVID-19 itu yang pertama melalui droplet. Droplet itu melalui ludah, percikan air liur, seperti kita bersin, batuk, itu akan mengeluarkan droplet. Nah, penularan yang kedua itu melalui kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan, cipika dan cipiki. Makanya itu sekarang kita ada salaman untuk virus corona, yaitu seperti ini. Ya, agar tidak terjadi kontak erat. Yang ketiga adalah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Karena virus corona itu dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari tergantung benda tersebut, seperti dari kayu ataupun dari besi itu memiliki waktu yang berbeda-beda si virus corona bertahan dalam benda tersebut. Jadi kita sebelum memegang benda tersebut bisa kita kontaminasi dengan alkohol. Nah, kalau misalkan kita habis megang benda, kita harus cuci tangan. Nah, masa inkubasi COVID-19 yaitu berkisar antara 1 hingga 14 hari dan umumnya akan terjadi dalam 3 hingga 7 hari. Tanda dan gejala COVID-19 yaitu demam, kelelahan, batuk kering, hidung tersumbat, pilek, diare, pernafasan akut, dan lainnya. Tapi banyak juga penderita COVID-19 yang tidak terdapat gejala-gejala sehingga sekarang tuh jadinya kurang gampang dikenali apakah itu COVID-19 ataupun bukan. Jadi kita juga perlu waspada terhadap diri kita sendiri untuk melindungi keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Nah, cara pencegahan COVID-19 itu yang pertama, lebih sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ada yang tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar? Ya, saya tahu. Oke, kita akan praktekkan ya. Kita akan praktekkan. Yang pertama seperti ini. Kemudian seperti ini, punggung tangan 4 kali 4 kali, sela-sela jari 4 kali, teknik mengunci, ibu jari 4 kali, dan membersihkan kuku dengan gerakan berlawanan arung jam. Nah, cuci tangan ini dilakukan minimal selama 20 detik ya. Yang kedua adalah hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Jadi sebelum kita menyentuh area muka seperti mata, hidung, ataupun mulut, kita harus cuci tangan terlebih dahulu supaya kita tidak terkena virus corona. Hindari interaksi fisik dengan orang yang memiliki gejala sakit. Misalkan mami memiliki gejala sakit virus corona seperti pilek.
Nah, ayah itu tidak boleh terlalu dekat dengan mami, seperti harus jaga jarak fisik walaupun dalam satu rumah. Misalkan dalam jarak yang 1 meter 1 meter supaya tidak terjadi penularan. Terus di luar juga kalau misalkan berpergian itu harus jaga jarak minimal 1 meter supaya tidak terjadi percikan droplet ya antara mami, ayah ataupun dengan orang lain. Terus menerapkan etika batuk dan bersin. Udah tahu belum cara etika batuk dan bersin yang baik? Kita praktekkan, yaitu yang pertama dengan menggunakan lengan tangan seperti ini. Yang kedua dengan menggunakan tisu lalu dibuang. Kemudian kita harus mencuci tangan setelah batuk dan bersin. Kemudian peningkatan imunitas diri. Nah, ayah mami ini kan umurnya sudah cukup tua ya, maka perlu peningkatan imunitas diri, yaitu dengan meminum vitamin ataupun suplemen yang lainnya untuk meningkatkan imunitas diri sehingga terhindar dari COVID-19. Karena semakin usia kita semakin tua ataupun semakin muda, maka akan lebih rentan terkena COVID-19 tersebut. Maka kita kan harus meningkatkan imunitas diri tersebut. Nah, memakai masker. Nah, memakai masker ini wajib ya. Sekarang itu kita semua pakai masker yang non medis, karena yang medis itu digunakan untuk perawat, dokter yang sedang bertugas. Nah, jadinya supaya mereka di sana itu nggak kekurangan. Nah, dari masker kain yang sering kita pakai itu, kita itu terhindar sekitar 70%-an terhindar dari bahaya virus COVID-19. Jadi kita harus menggunakan masker kain yang minimal 3 lapis. Terus tetap di rumah dan menjaga jarak sosial fisik atau social distancing. Nah, kita itu kalau misalkan nggak perlu banget, nggak dalam keadaan darurat, sebaiknya tetap di rumah, melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat, maksudnya tidak menimbulkan stres yang akan mengakibatkan malah jadi terkena virus corona tersebut. Kita bisa melakukan aktivitas positif di rumah kalau misalkan emang kita tidak terdesak untuk keluar rumah. Tidak berjabat tangan, seperti yang saya contohkan tadi, jabat tangannya itu bisa diganti dengan seperti tadi salam virus corona. Terus segera mengganti baju atau mandi sesampai di rumah setelah berpergian. Nah, setelah berpergian itu kita harus selalu mandi ya, ayah sama mami. Terus mengganti baju supaya kan kalau misalkan kita habis keluar itu kotor ya, terus entah kita tidak sengaja kontak dengan penderita COVID-19 tapi kita tidak menyadari, lalu percikannya itu nempel di baju kita, makanya kita harus mengganti baju kemudian mandi, bersih-bersih diri supaya tidak terkena virus corona tersebut. Bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala pada benda yang sering disentuh. Misalkan handphone tuh bisa, itu kan sering banget kita sentuh kan ya, kadang kita sentuh tapi kita nggak bersihin, terus kita langsung makan, akhirnya kita kena, itu bisa dari situ. Makanya bisa dibersihin pakai alkohol ataupun pakai desinfektan, pakai antis, kita semprot, terus kita elap pakai tisu. Terus kan di RT itu kan suka bersihin depan rumah itu kan pakai desinfektan tuh yang suka bau itu kan, itu tujuannya untuk menghilangkan virus COVID-19. Konsumsi gizi seimbang. Kita di masa-masa ini tuh kita harus banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan agar imunitas kita tuh semakin baik. Jadi kita bisa terhindar dari virus COVID-19 tersebut. Lakukan aktivitas fisik dan senam ringan. Nah, di rumah nih, walaupun mami kan di rumah, nah, mami ini bisa melakukan senam fisik yang ringan-ringan aja seperti senam-senam lansia, itu bisa dilakukan di rumah. Itu sangat ringan tapi lumayan menguras energi dan mengeluarkan keringat sehingga kita tuh lebih sehat. Nah, buat ayah kan ini kerja. Nah, ketika libur itu bisa diselingi dengan berolahraga. Mungkin emang waktunya istirahat, tapi olahraga juga penting buat meningkatkan imunitas tubuh juga. Nah, berjemur di pagi hari selama 15 menit. Nah, itu juga penting karena menurut WHO itu sinar matahari itu dapat membunuh virus corona tersebut. Makanya kita dianjurkan untuk berjemur di pagi hari selama 15 menit. Istirahat yang cukup. Nah,
kita selama pandemi ini kita harus banyak-banyak istirahat, minimal itu sekitar 8 jam, jangan tidur telat supaya kita imunitasnya itu nggak turun. Nah, kalau imunitas kita turun, virus corona itu cepat sekali untuk masuk ke dalam tubuh kita, makanya kita harus istirahat yang cukup. Tidak merokok. Nah, ini dia ayah saya merokok gitu ya, jangan ngerokok ya, karena virus corona ini kan berhubungan dengan sistem pernafasan kita. Kalau kita merokok, maka sistem pernafasan kita sudah buruk, kemudian semakin mudah virus corona tersebut masuk ke dalam sistem pernapasan kita gitu. Minum suplemen atau vitamin jika diperlukan. Kendalikan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan asma. Nah, jadi virus corona ini bisa menyebabkan kematian, biasanya itu karena disertai penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan lain-lain yang akhirnya tidak terkontrol dan terjadi komplikasi. Nah, akhirnya itu bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya itu karena hal-hal seperti itu yang menyebabkan banyaknya kematian pada kasus pandemi tersebut. Tetap tenang menyikapi informasi dan situasi. Kalau misalkan lagi masa pandemi tersebut, tidak boleh kita mendengarkan kabar langsung kita percaya, langsung kita panik. Tidak boleh kita langsung panik buying, kita membeli peralatan hand sanitizer segala macam, itu terlalu berlebihan, itu tidak boleh. Nah, kita terus jangan lupa minum air putih sering-sering, sedikit namun sering, karena ketika tenggorokan kita basah, virus corona itu tidak dapat menginfeksi area tenggorokan kita dan tidak bisa masuk ke area pernafasan. Jadi lebih baik minum dikit tapi sering. Nah, itu adalah penjelasan mengenai bahaya COVID-19 dari ayah atau mami. Apakah ada yang ditanyakan? Ini saya mau nanya, ini kita kan kalau cuci tangan, ya kan, itu yang lebih baik atau lebih baiknya kita menggunakan air atau sabun, atau kita memakai hand sanitizer yang lebih lebih praktis gitu? Ya. Sebenarnya untuk efektivitasnya itu akan lebih baik air dan sabun ya, untuk desinfeksi atau membersihkan bakteri pada tangan kita. Tapi pada situasi tertentu, misalkan kita jauh dari sumber air yang mengalir ataupun sabun, kan kita perlu dibilas ya kalau sabun. Nah, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu juga nggak boleh sembarangan, yang minimal itu 70% alkohol supaya bisa membunuh si virus corona tersebut ataupun bakteri-bakteri lain yang terdapat pada tangan kita. Seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan mengevaluasi acara penyuluhan ini. Dari ayah atau mami, saya ingin menanyakan, apakah pengertian dari COVID-19? COVID-19 adalah sebuah virus yang dapat menularkan. Ya. Jadi dan menjadi semacam kayak penyakit yang tidak mematikan. Nah, pertanyaan yang kedua itu, bagaimana penularan COVID-19? Yang COVID-19 itu penularannya melalui kayak kita bersin, terus kalau kita nggak ditutup atau kita menyentuh barang seperti kayak besi atau apa yang telah terkontaminasi dengan virus, maka kita akan berjabat tangan itu sumber dari penularannya. Ya, betul ya. Ya, pertanyaan yang ketiga yaitu, masa inkubasi COVID-19 itu berapa hari? 1-14 hari. Iya, betul ya. Mau tidur kayak Nah, matanya. untuk pertanyaan yang keempat yaitu tanda dan gejala COVID-19. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Untuk gejalanya yaitu COVID-19, pertama dari batuk, demam, bersin pilek, terus sama sakit kepala. Itulah demam yang mengakibatkan awal-awal gejalanya terpapar virus 19. Makanya sekarang itu sebelum kita masuk kantor atau apa, kita perlu dilakukan cek suhu karena itu merupakan lumayan tanda gejala awal dari COVID-19. Nah,
Untuk cara pencegahan COVID-19 seperti apa? Ayo. Yang pertama kita sebelum kita beraktivitas dimanapun kita berada, yaitu pertama cuci tangan, Ya. terus menggunakan masker, Ya. terus kalau bisa kalau memang ada di tempat kita akan kerja atau kita masuk ke mall, kita harus cek suhu badan kita, Ya. itu aja. Jaga jarak. Menjaga jarak, Terus harus vitamin juga. harus minum vitamin juga untuk meningkatkan imun tubuh kita. Jadi kesimpulan dari penyuluhan ini, kita itu perlu waspada terhadap bahaya dari virus COVID-19 karena virus COVID-19 ini benar-benar ada dan angka penderita COVID-19 ini di Indonesia maupun di dunia terus meningkat setiap harinya, bahkan dari jumlah kematian pun akan terus meningkat dari perharinya mulai di Indonesia maupun di dunia, sehingga kita mulai sekarang harus waspada dan melakukan pencegahan-pencegahan yang seperti saya sebutkan tadi, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak atau 3M. Nah, karena kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan kita sendiri, orang sekitar, dan keluarga kita. Sekian penyuluhan yang saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi ayah dan mami dan bisa melakukan pencegahan COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita diberikan selalu kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.